Erin datangi apartemen Yen. Dia ingin memberitahu jika kemarin dia tidak sempat menjawab telepon dari adiknya itu karena sangat sibuk di kantor. Yen membuka pintu apartemen dan sangat senang melihat kedatangan kakak sulung yang sangat dia sayangi itu. Oni, serunya langsung memeluk Erin erat. Kamu berpukul dan bernapas, seru Erin, karena Yen memeluknya sangat erat. Aku takut Oni marah padaku dan tidak ingin menemuiku lagi. Ucapnya masih memeluk Erin. Ia tanpa kebingungan dia menoleh ke belakang. Taeyong baru saja selesai mandi sembari mengeringkan rambutnya dengan handuk. Pria itu tidak tahu jika Erin tadi datang. Opa, seru Yen langsung membuat Taeyong tersentak kaget. Kau mengagetkanku sayang, ada apa? Tanya Taeyong. Yen pun mengangguk lemas, raut wajahnya kembali berubah menjadi sedih. Kurencana kau bisa menemui Erin nanti. Mungkin saja dia ada rapat penting harus dihadiri. Jawab Taeyong lembut. Siang itu tepat jam makan siang, Yen memutuskan untuk membawakan makan siang untuk Erin. Hari ini dia membuatkan makanan kesukaannya. Erin seperti sangat senang seperti biasanya. Yen langsung masuk ke dalam gedung tanpa bicara dulu pada resepsionis, karena ini kan kantor kakaknya sendiri. Lagi pula dia cek dulu, sudah biasa datang ke sini tanpa minta persetujuan dari siapapun. Anda harus membuat perjanjian dulu dengan direktur baru bisa bertemu dengannya, Nona. Tapi biasanya jika aku datang ke sini tanpa membuat janji dulu, aku hanya ingin membawakan makan siang untuk kakakku, itu saja. Tetap tidak bisa, Nona. Sekarang Anda bukan lagi bagian dari keluarga Choi jika Anda harus membuat janji dulu dengan direktur terlebih dahulu. Ia terulang-ulang ucapan kedua itu. Kenapa sampai semua orang tahu jika dia sudah diculik dari keluarga Choi? Sudah sejam lebih Ian menunggu jawaban Erin, tapi kakaknya itu belum memberikan jawaban pada karyawannya. Dia lalu mengambil ponselnya dan menelpon Erin, tapi sudah dihubungi malah tidak aktif. Tiba-tiba seruan kakak tempat Ian menoleh. Dia melihat Erin baru saja datang dari luar. Aneh, Erin lewat mana saat keluar dari kantor tadi? Padahal dia sudah menunggu sejak tadi di sini. Biar Ian, tadi aku sudah makan siang tadi. Ya, padahal aku sudah membuat ini spesial untukmu. Nih, makan sedikit saja ya, pinta Ian senyumnya penuh memudar. Aku tidak ada waktu, Ian. Perusahaan ayah masih dalam kondisi krisis. Sebaiknya kamu pulang nih. Aku sedang sibuk. Ucap Erin langsung beranjak pergi. Oni tunggu. Ucap Ian hendak menyusul Erin, tapi Sapam tiba-tiba menahannya. Direktur tidak ingin diganggu, Nona. Sebaiknya Anda pulang. Ucap Sapam itu terkesan menyeret Ian keluar dari kantor Erin.
Ian langsung menoleh ke belakang Chen. Kau hanya seorang sapam. Sudahlah Chen, jangan kalian apa sapam. Dia hanya menjalankan tugasnya. Koman Ian memotong ucapan pria itu. Tapi ya memang harus diberitahu. Ian menggeleng pelan kencana lagi pula aku yang terlalu maksa ingin bertemu Erin Oni. Jika Jin kemudian menatap dekat gadis itu. Ian hanya mengangguk pelan. Dia terus memikirkan kakaknya. Sibuk apapun Erin, pasti dia selalu meluangkan waktunya untuk makan masakan dari Ian karena dia tahu kakaknya itu sangat menyayanginya. Tapi sekarang dia diseret oleh siapapun. Erin tak peduli. Jin perhatikan wajah Ian. Apa yang kau pikirkan? Aku memberikan Erin Oni. Dia seperti menjauhiku. Kuman Ian pelan. Chen saja sekali merasa cemburu melihat Ian dan Taeyong karena dia sangat menyesal telah meninggalkan gadis ini. Tapi Chen berusaha menekan rasanya itu. Dia tidak ingin berbuat jahat lagi dengan merusak hubungan mereka. Meskipun jika dipikirkan lagi, bisa saja Chen berbuat seperti itu dan merebut Ian dari Taeyong dan kembali padanya. Mungkin kakakmu memang sangat sibuk. Perusahaan kalian kan sedang krisis, ucap Chen. Wah, masa kami tidak pernah berubah, masih anak seperti dulu. Terus Chen mengalihkan topik pembicaraan. Mereka seperti kembali di masa pacaran dulu sebelum ada masalah. Ian memang bisa membawakan bekal makanan untuk Jin. Taeyong sibuk dengan kerjaannya, berkutat dengan komputer dan keras-keras pun di meja kebesarannya. Ponselnya pun berbunyi pertanda ada. Taeyong menoleh melihat siapa yang mengirimnya pesan. Ternyata dari nomor yang tidak dikenal. Kening Taeyong mengkerut ketika dia teringat dengan ucapan Chen saat di rumah sakit kemarin. Pria itu bilang menyesal telah meninggalkan Ian dan akan membawa gadis itu kembali bersamanya. Taeyong langsung menelpon nomor yang mengirim foto itu, tapi nomor tersebut sudah tak bisa dihubungi. Dia malah napas panjang melihatnya. Tidak konsentrasi bekerja dan merasa takut jika Ian benar-benar kembali pada Chen mengingat mereka pernah bersama lumayan lama. Sebelum bekerja, Taeyong pergi ke cafe shop Ian. Gadis itu bilang hari ini dia sudah bisa membantu pegawainya lagi. Sampainya Taeyong di sana, tatapan orang-orang langsung tertuju padanya, termasuk dua karyawan Ian, Yuki dan Kimi. Mereka benar-benar tak menyangka jika pria yang selama ini memakai baju kaos khusus adalah putra Shenhua yang sedang menyamar benar-benar seperti sinetron. Taeyong tiba-tiba memberikan sikat bunga mawar merah untuk Ian yang tadi dia sembunyikan di punggungnya. Ian tersenyum lebar dan langsung menerima bunga itu. Mama opa, ucapnya lalu bersinjut sedikit dan mencium pipi Taeyong membuat siapapun yang melihat itu akan merasa iri. Aku ingin mengajakmu dinner sayang, kau mau kan? Tanya Taeyong merangkul bahu kekasihnya. Dinner, kuman Ian. Taeyong menganggukkan, tapi dinner kali ini di tempat yang sangat indah dan romantis sayang. Bagaimana, kamu mau kan? Sampai di tempat tujuan, gadis itu turun dari mobilnya dan melihat gedung tinggi menjulang di depan. Kita tidak di hotel ini, opa, tanya Ian. Dia tahu jika hotel ini harganya sekali berkali-kali lipat lebih mahal dari hotel lainnya. Tentu saja, gajah, jawab Taeyong kemudian menggenggam erat tangan Ian. Ian
membawa gadisnya masuk ke dalam hotel. Mereka diarahkan menuju ke lantai paling atas. Di sepanjang perjalanan, ia memperhatikan sekitar. Tidak ada orang satupun. Padahal hotel ini termasuk hotel yang sangat luas dan mewah. Opa, kenapa tidak ada orang satupun? Bisik Ian saat mereka sedang berada dalam lift. Pria itu tersenyum tapi lalu menatap Ian lekat. Aku memesan seluruh tempat ini agar tidak ada yang mengganggu acara dinner kita. Bisiknya tepat di telinga Ian. Dia tak lupa mengucap leher gadis itu sekilas. Ian sedikit bergidik-geli dan kaget. Apa memesan seluruh hotel ini? Serunya tak percaya ada yang memesan hotel mewah ini hanya untuk makan malam bersamanya. Harganya pasti tidak main-main. Mereka pun tiba di lantai paling atas hotel itu. Mata Ian langsung berbinar melihat pemandangan hotel malam hari yang sangat indah. Di tempatnya berdiri, gadis itu berdiri dekat pembatas kaca lalu menghirup udara malam hari yang terasa sangat segar. Pemandangannya sangat indah, Opa, seru Ian menoleh ke arah Taeyong. Pria itu menghampirinya dan memeluk pinggangnya arah dari belakang. Kamu suka, ucapnya sembari menenggelamkan wajahnya di leher janjang Ian. Ian tersenyum dan seorang yang balasnya. Entah sudah berapa kali pria itu mengucapkan kata saran kepada yang ditelepon. Pesan tadi pagi itu membuat Ian semakin tidak bisa melepas Taeyong. Beberapa pelayan pun membawakan pesanan mereka dan menaruhnya di atas meja yang sudah disiapkan. Ian dan Taeyong pun duduk berdampingan. Pria itu menawarkan dirinya untuk memotongkan daging stik untuk Ian. Tak jauh dari sana, pelayan hotel tak memperhatikan Taeyong dan Ian. Wah, beruntung sekali, Junaid. Kudengar gadis itu juga dari keluarga terpandang, keluarga Choi. Tapi dia diperlakukan berbeda dari keluarganya. Cica, gak tahu dari mana. Karena namanya Tony dan coba kau perhatikan lagi jari tangannya. Jadi keluarganya mulai memiliki putri seperti itu. Meskipun memiliki kekurangan, tapi dia bisa mendapatkan putra Shenhua Debak. Karena putra Shenhua itu pesta melihat fisik, tapi melihat hati Nona itu. Dilihat dari raut wajahnya, terlihat dia sosok yang lembut dan baik hati. Gajah berfoto bersama. Kemudian pria itu tersenyum ke arah kekasihnya. Hari ini pertama kalinya dia mengambil foto bersama seorang gadis. Oh, bukan yang pertama, ini kedua kalinya mengambil foto bersama seorang gadis. Yang pertama foto kecil bersama anak kecil yang dia temui taman bermain, dan yang kedua adalah sekarang bersama kekasihnya, dan sosok itu adalah gadis yang sama. Aku akan menguploadnya di akun media sosialku, ucap Taeyong. Opa, yakin mau mengupload fotoku? Tanya gadis itu lambat. Taeyong mengangguk, tentu saja, memangnya kenapa? Opa tidak merasa malu kah? Taeyong langsung menoleh ke arah Ian dan menatap gadis itu. Sekali lagi kau bertanya seperti itu, aku akan marah. Tegaskan sekali lagi, aku tak pernah merasa malu memilikimu, ucapnya tegas.
Yan kembali merasa sangat terharu lalu meluk Taeyong dengan orang jangan marah Opa. Makanya jangan bertanya seperti itu lagi. Yan mengangguk pelan menuruti ucapan makasihnya itu. Akhirnya baru saja selesai mandi setelah pulang dari kantor, gadis itu duduk di tempat tidurnya dan mengambil ponselnya. Saat membuka sosial media, akannya sedikit mengkerut begitu melihat akun Taeyong mengupload 3 buah foto. Dia pun teringat saat dia ingin mengambil foto dengan pria itu dulu, namun Taeyong langsung menolak permintaannya dan sekarang dia melihat fotonya bersama Yan dan dia upload di sosial media miliknya. Akhirnya iri, tentu saja. Dia juga ingat aroma badan Taeyong dan Yan sama. Ternyata mereka memakai sabun yang sama dan sama Yan pergi di rumah waktu itu. Gadis itu ternyata tinggal bersama Taeyong. Akhirnya menghela nafas panjang dan berlangsung meletakkan posnya di meja untuk sekarang dia tidak ingin melihat apapun yang berkaitan dengan Taeyong. Dia harus berusaha melupakan perasaannya pada pria itu. Bagaimanapun caranya, dia hanya butuh waktu untuk itu.